Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Semoga kita semuanya pantas mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah yang Maha Kuasa. Meskipun dalam keadaan keterbatasan, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kebaikan, meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, sebagai kewajiban seorang mukmin dan mukminah yang rindu akan surganya. Amalan kecil tersebut semoga bisa istiqomah, tiada lain adalah thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Mencari ilmu tak terbatas, hanya dibatasi dengan kematian. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai dari buaya yang digendong oleh sang ibu hingga nanti kita dihantarkan sampai ke liang lahat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita mencoba untuk membahas bersama-sama terkait dengan Al-Quran sebagai inspirasi kehidupan kita. Dalam sebuah ungkapan yang sering kita dengar dari para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ulama kita, yang selalu tidak jemu-jemu mengingatkan kita semuanya, kullu syai'in yartabitu bil Qur'ani asbaha kariman. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi sesuatu yang mulia. Kalau sesuatu saja bersama dengan Al-Quran itu menjadi mulia, pertanyaannya adalah lalu bagaimanakah dengan manusia yang beriman? Tentu lebih mulia. Contoh sesuatu yang memiliki nilai dan berharga tatkala ia bersama dengan Al-Quran adalah kerajinan kiswah. Ketika nanti panjenengan semuanya bisa berjalan-jalan untuk fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul muttaqin, pergilah, berjalanlah di muka bumi Allah. Di Mesir banyak sekali kiswah, yaitu kerajinan tangan. Kalau di kita adalah bordilan, tetapi khat Al-Quran. Karena ada tulisan Al-Quran, maka yang biasanya harganya mungkin sekitar 10-15 ribu, tapi karena ada tulisan Al-Qurannya, ia berubah senilai 100 ribu, 200 ribu. Itu barang. Apalagi kita sebagai manusia, tentu akan lebih mulia. Banyak malaikat, ribuan bahkan jutaan, tapi ada malaikat yang paling terbaik, paling mulia. Siapakah dia? Beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mengapa ia mulia? Karena ia dititahkan Allah untuk bersama dengan Al-Quran menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi, banyak rasul. Yang wajib kita ketahui rasul 25, dan di sana tentunya semuanya baik, mulia, tapi ada seorang nabi yang paling mulia. Karena apa? Karena ia bersama dengan Al-Quran.
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan 12 bulan semuanya baik, tapi ada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Mengapa? Karena bulan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan masih banyak-banyak contoh-contoh yang konkret bahwa jika seseorang itu bersama dengan Al-Quran, maka ia pasti akan menjadi yang mulia. Ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kita makhluk yang hina, kita makhluk yang banyak dosa, tak pantas masuk surga. Satu, kita bisa mulia. Satu, kita bisa bersama dengan orang-orang yang mulia dikasihi Allah. Dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, bukan dengan tahta harta, bukan, tapi dengan Al-Quran. Kalau kita bersama dengan sesuatu yang paling mulia, maka diri yang hina ini bisa mulia. Sekali lagi, cara itu sangat mudah, tinggal kita mau apakah tidak. Bersamalah dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai suatu yang utama, maka kita akan diutamakan oleh Allah. Jadikan Al-Quran sebagai hal yang kita prioritaskan, maka kita akan diprioritaskan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa ta'ala memisalkan, mengumpamakan orang-orang mukmin yang bersama dengan Al-Quran itu seperti bahwa dia akan menjadi sosok yang penuh dengan keharuman wangi. Biasanya kalau kita nggak sempat mandi ya, karena sibuk atau memang karena malas, maka bisa dikelabui. Artinya walaupun nggak mandi 3 hari, ada salah satu cara, semprotkan parfum. Tapi sewangi-wangi parfum itu hanyalah sebatas sementara saja. Tetapi wewangian yang abadi, yang tidak bisa menipu pemakainya, itu bersumber dari Al-Quran. Maka diri kita akan menjadi sosok-sosok yang memang dicari dan didekati oleh semua orang. Karena fitrah manusia akan suka kepada hal yang harum, yang bersih, yang wangi. Itu pasti. Dan fitrah manusia tidak akan suka pada hal yang sifatnya itu adalah, maaf, berbau busuk, jorok, kotor. Sehingga di dalam Al-Quran ada sebuah permisalan, ayat An-Nahl, lebah. Pribadi-pribadi yang bersama dengan Al-Quran dan dia mencoba untuk memahami serta mengamalkannya, maka dengan sendirinya dia akan memiliki wewangian yang abadi, yang tidak bisa menipu pelakunya maupun orang lain, yang tidak bisa dikamuflase atau nggak bisa diedit, asli, original. Bukankah saat ini yang termahal itu adalah sesuatu yang original, yang asli, tak dibuat-buat? Bapak, Ibu, saudara-saudara mungkin menyaksikan saya, Ustadz Muhtadi kok nampak putih ya? Aslinya hitam loh ini, tapi hitam manis. Kenapa putih? Ini adalah olahan ini teman-teman IT. Ini sudah tua, tetapi kalau bersamaan dengan Al-Quran, meskipun kau tua, tapi ketika bersama dengan Al-Quran seperti napak muda. Umurnya mungkin 47, seperti 17. Wah, kenapa? Al-Quran yang memancarkan cahaya dan penuh dengan wewangian. Lalu sesuatu yang suaranya mungkin jelek, suara panjenengan jelek, tapi sejelek-jeleknya suara, kalau yang dikumandangkan itu adalah Al-Quran, tak ada satupun yang berani untuk menyalahkannya.
ataupun menyuruh berhenti. Contohnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Misalkan sapa sing gawe wani? Nyalahkan. Paling ya diem di dalam hati. Suara kok kayaan gembreng diseret. Tapi karena yang dibaca itu adalah sesuatu yang mulia, suara jelek pun jangankan ayat Al-Quran, azan saja itu kan bahasa Arab toh. Nah, siapa sing wani? Wah, meneng wah. Suara wabar. Woi, meneng siapa sing wani? Enggak ada yang berani. Karena kemuliaan dari sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, bahasa Arab. Apalagi dibaca oleh ibu-ibu, mbak-mbak yang suaranya Masya Allah ya, merdu. Suara jenengan merdu, merusak dunia. Bukan. Sudah suara bagus dilakukan, melakukan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Ya Allah, sungguh akan memerdukan, membuat tenang di dalam hati bagi yang mendengarnya. Nek panjenengan membaca ini, dilalah mungkin suaminya lapar, membaca suara, mendengar seperti ini, yakin hakul yakin suami jenengan tetap lapar. Iya lapar tapi ada seneng. Alhamdulillah, bojoku wis tobat. Alhamdulillah, kalau dibaca anakku wis dadi anak sing solehah, padahal isone mek kuwi tok. Yasin wal Qur'anil Hakim. Misale ibu mau menyuruh ya, bersih-bersih piring ketika kau ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim dibatrone Yasin, ora sida dikon. Nek perlu jangan diganggu. Lagi baca Quran. Dan diem-diem ibu dari dapur meneteskan air mata. Karena apa? Kerajang berambang. Bukan terenyuh hatinya. Coba kalau dibaca lagu dangdutan, apa maraiman duite kanggo tuku banyu set apa iki? Ya Allah ya Rabbi subhanallah, ternyata cara untuk membahagiakan orang lain, cara untuk menjadi orang yang mulia simple. Bersamalah dengan Al-Quran. Orang sakit dibacakan Al-Quran, insya Allah segera mati. Enggak salah, segera sembuh. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan kaget kalau nanti sakit flu misalkan atau corona ya. Dibacakan surat Yasin, aku iki mbok baca surat Yasin benang mati bapak. Enggak, tabarrukan. Kalau memang sembuh segera sembuhlah. Tapi kalau memang itu ada saatnya mati, semoga husnul khotimah. Lah daripada dinyanyikke lagu-lagu sing ra genah kuwi, campur sari, oplosan, lebih enak mana? Al-Qur'an. Kepada orang sakit pantes. Ngantenan, walimahan Al-Quran pantes, sunatan pantes. Coba ada orang sakit malah dangdutan, ora koplok tenan biasanya. Ora pantes. Artinya ini adalah inspirasi kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 5059. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu alladhi yaqra'ul qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujah
Orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya bak seperti pohon utrujah. Ta'muha thayyibun, baunya ini wangi. Warihuha thayyibun, terus baunya enak, rasanya juga maknyos. Ketika saya membaca hadis ini, bayangan saya itu adalah durian. Nah, durian itu kan dari jarak 1 kilometer atau 2 kilometer kan sudah tercium toh. Itu kalau hidung saya. Durian kayak no. Kalau utrujah itu apa ya? Utrujah adalah baunya enak, enak. Buahnya pun enak. Ini di Timur Tengah. Ya kalau saya memudahkan memahamkan diri saya sendiri, ini kurang luweh kayaan apa? Durian. So ampun enak. Enggak usah, artinya apa? Seperti utrujah ini, sosok yang bersama Al-Quran tidak usah berteriak-teriak. Seperti tukang buah durian itu loh. Rata-rata tidak pernah menulisi buah durian. Enggak. Dengan sendirinya hidung itu mencium, bibir mengucap, wow, durian. Pernahkah durian berteriak-teriak, hai sini dong beli aku durian, aku manis? Enggak. Karena kebaikan itu tak pernah padam oleh waktu dan masa. Karena kebaikan orang lain yang akan mengiklankannya. Kalau diri sudah ada sumber kebaikan yaitu Al-Quran, maka seperti bola lampu di malam hari, di musim penghujan. Hewan-hewan, laron dan lain sebagainya berterbangan untuk mendekat, mencari kehangatan dan terang. Kadang tak peduli, yang penting saya hangat, akhirnya mati. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kat-tamrah. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kan banyak nih, karena kesibukan, karena aktivitas, karena malas dan sebagainya. Tapi tetap sopan, mengamalkan, mencoba hormat kepada orang tua, sesama teman tetangga, baik, berkata jujur dan sebagainya. Ini kan dengan sendirinya adalah nilai-nilai Al-Quran diaplikasikan dalam hidupnya. Orang seperti ini seperti apa? Katamroti, seperti buah kurma. Ta'muha thayyib, rasanya manis hingga kadang kita ngilu saking manisnya. La rihalaha, tapi tidak memiliki keharuman bau. Tuh. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an karraihana, dan permisalan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti buah raihanah. Maksudnya apa buah raihanah itu? Rihuha thayyib, baunya wangi tapi rasanya mur. Mur itu apa? Pahit. Ada orang munafik tuh ya, cari muka dan lain sebagainya. Lo banyak lo orang munafik. Ciri-cirinya adalah ketika berjanji berbohong, ketika berkata berbohong, ketika diamanahi juga berbohong, mengkhianati. Ya, kelihatannya wah soleh, soleha, kan menyuarakan bau yang harum. Tapi kalau dirasakan sejatinya pahit seperti empedu dia. Wa masal munafiq allazi la yaqra'ul Qur'an. Tapi perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an itu seperti hamdolah. Ta'muha murun wa rihuha murun. Rasane yo pahit, gandane yo pahit. Artinya apa? Jangan kita menjadi orang yang selalu bersama Al-Quran
tapi lidah ini lebih tajam daripada silet. Setajam silet. Jangan sampai kita bersama dengan Al-Quran, memiliki one day one juice dan lain sebagainya. Jangan sampai perkataan kita tuh lebih pedas daripada daripada lombok yang pedas. Nah, itu paling itu pedes-pedesnya lombok setan secowek di paling mencret tok, barbar. Tapi nek lidah ini loh, ucapan sing pedes seminggu gak hilang-hilang. Nek perlu dibawa mati yo. Tapi orang yang mukmin seperti panjenengan sedoyo, yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, bak seperti utrujah. Dimanapun dirindukan keberadaannya, ketiadaannya juga dirindukan. Bukan seperti orang yang munafik, yang tidak membaca Al-Quran. Anane gak diarepno, ora anane alhamdulillah. Dan kita jangan sampai seperti itu. Lalu bagaimana kita menjadi sosok yang dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita, lebih-lebih keluarga kita, tidak hanya dirindukan. Apa yang kita pamerkan tuh? Maaf ini, sehebat-hebat kita, apakah punya Pajero 7 buah gitu? Paling ya Pak Jeruk itu ya orang Pak Jeruk. Apa yang kita banggakan? Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan, mari bersama dengan Al-Quran. Yang memuliakan kita bukan kita, tapi yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama dengan firman-firmannya, kita bersama dengan kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bahwa kita akan menjadi pribadi yang wangi dan harum, ya, mungkin apa arti sebuah minyak wangi? Apa minyak wangi apa itu? Yang dicas gitu loh. Kayak di Alfamart itu apa namanya? X. Wah, cas. Tapi kalau hatinya ini busuk, apa arti sebuah keharuman? Kalau di dalam kata-katanya, di dalam sikapnya ada bau bangkai yang menyeruakkan rasa dan hati, perasaan orang lain. Di samping sebagai pribadi yang harum, maka bersama Al-Quran, Al-Quran itu menjadi obat. Tidak hanya menjadi obat, rahmat juga. Siapa yang bilang, saudara-saudariku, Allah sendiri sang pencipta jagat raya ini. Di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah, shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat. Bagi siapa? Allah menjelaskan, memperuntukkan dengan redaksi kata yang khusus. Kagem sinten banja dengan sedoyo. Orang yang mukmin dan mukminah. Redaksinya lil mu'minin. Masya Allah. Artinya selain menjadi obat dan rahmat Allah turun, menghantarkan kita menjadi pribadi-pribadi orang mukmin bersama apa? Al-Quran, bukan bersama HP, bukan bersama sepeda, goesmen tiap hari. Enggak, bersama Al-Quran pribadi kita akan menjadi orang mukmin. Kalau kita menjadi pribadi orang mukmin, maka kita menjadi pewaris surga. Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Sampai ayat yang ke-11 atau ke-10, ulaika humul warithun. Diam-diam
kita bersama Al-Quran menjadi pewaris. Pewaris apa? Apa yang kita warisi? Surga. Kalau kita tak punya warisan karena orang tua kita tak meninggalkan apa-apa, malah kadang meninggalkan utang, maka ketika kita ingin memiliki warisan yang banyak, bersamalah dengan Al-Quran. Ulaika humul warithun, orang mukmin pewaris surga. Karena apa? Ia bersama dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi obat dan rahmat untuk siapa? Masya Allah, begitu rantai-rantai kebaikan akan berputar dan berfungsi ketika kita menempel tombol apa yang kita tempel, kita buka, kita pencet Al-Quran. Banyak sekali hadis-hadis yang membuat kita tidak ada alasan lagi untuk tidak bersama dengan Al-Quran. Tabungan yang berbunga tinggi itu Al-Quran. Tabungan berbunga tinggi dan sekaligus menjadi mahkota yang terindah itu Al-Quran. Dan bunga tinggi ini tidak haram karena bukan riba, tapi kebaikan. Hadis yang sangat familiar bagi panjenengan sedaya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Bismillahirrahmanirrahim. 17 huruf, kalikan saja dengan 10. Kita jenengan baca Bismillahirrahmanirrahim sudah mendapatkan 170 kebaikan. Berapa banyak kalimat demi kalimat yang panjenengan ucapkan, murojaah panjenengan satu one day one juz membaca, one day one juz menghafal murojaah. Diam-diam panjenengan memiliki tabungan yang kelak akan panjenengan buka dudah bersama dengan orang-orang yang dicintai. Meskipun saya tahu saat ini panjenengan gak punya tabungan di BCA maupun BNI, malah kadang-kadang ke bank bukan untuk nabung, bayar kreditan. Allah mengatakan kepada kita di dalam hadis kudusinya, yaqulu Rabbu azza wa jalla, Allah berfirman, man saghalahul qur'anu wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Barang siapa yang Al-Quran dijadikan kesibukan dirinya dan dia juga sibuk untuk zikir kepadaku daripada mengurusi masalahnya. Setiap orang punya masalah, tetapi masalah tersebut tidak menghalangi dirinya untuk zikir kepada Allah, untuk istiqomah dengan membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam hadis kudusinya, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih mulia daripada yang telah aku berikan kepada orang-orang yang memintaku. Bersama apa lagi? Al-Quran ada di HP jenengan, ada di tas jenengan, ada di almari yang jenengan, sing malah ono sawangi, ono debune sing jarang dibuka. Tapi alhamdulillah walaupun dibuka sekali dalam sepekan, ngene malam Jumat yasinan tok. Ngene nek diundang tonggo yasinan, nek ora ya wis ora. Ala ustadzmu tadi piye? Sama, Al-Quran malah tak doko nek nggone depan itu loh mobil saya ben selamat. Bukan itu sebenarnya. Kita diingatkan jangan lupa sesibuk apapun tuh Al-Quran baca walau 5 menit. Ustaz, saya sudah baca Al-Quran. Betul, kapan? Setiap 5 kali dalam sehari. Saya tahu di dalam sholat toh, itu pun surat Al-Fatihah. Tak masalah, yang penting istiqomah. Sedikit demi sedikit, lama-lama akan jadi bukit. Kebiasaan terus dibiasakan akan menjadi kebutuhan dan akan menjadi karakter seorang muslim. Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsana min da'i syamsi
fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya besok di hari kiamat akan memakaikan mahkota yang terindah kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, Rob, mari kita muhasabah diri. Apa yang telah kita berikan pada orang tua kita yang telah mendidik kita, yang telah berkorban selama ini, yang saat ini seharusnya beliau menikmati jerih payah kita atas perjuangan beliau, tapi saatnya kita bisa memberi, beliau-beliaunya tidak bisa menikmatinya. Karena apa? Sudah tua. Kita kemarin dapat daging, kita bawa ke ibu kita, ke orang tua kita. Malah yang dicari adalah tahu, baceman tahu. Karena apa? Ganti utuh. Tetap masak, dimasain, ono gule, ono tongseng, ono sate. Beliau tidak memberikan, tidak menikmatinya, malah dihabiskan cucu-cucunya. Kebangetan tenan. Toh demikian beliau ridho. Kita tidak bisa membalas budi baik, tapi dengan Al-Quran Allah yang akan menjamin bahwa kita akan memakaikan mahkota terindah. Dan barang siapa yang memakai mahkota ini berarti selamat dari siksa neraka dan bersama bisa berada di surga Firdausnya. Masya Allah. Mukmin sejati jika Al-Quran selalu akrab di dalam diri. Saya ulangi lagi, mukminah yang sejati jika Al-Quran selalu akrab di dalam diri dan hati. Jangan pernah ada dalam pikiran kita bahwa Al-Quran itu penghalang aktivitas kita. Jangan pernah. Justru Al-Quran itu akan memudahkan aktivitas kesibukan-kesibukan kita. Itu yang harus kita yakini. Karena ketika bersama dengan Al-Quran ada kekuatan yang di luar kemampuan kita dan persepsi kita. Itu yang akan memudahkan keyakinan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi yang terbaik atas masalahnya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka jangan pernah ada pikiran bahwa ketika kita bersama Al-Quran hanya akan mengurangi waktu dan kesibukan kita. Jangan pernah. Luaskan hati kita untuk bersama Al-Quran, menerima Al-Quran dengan senang. Dan yakinlah, hidangan yang terindah, terlezat dan terbaik di muka bumi ini adalah hidangan Al-Quran. Jangan duakan Al-Quran, yaitu dengan main-main. Artinya miliki waktu fokus, miliki waktu tertentu. Dan membaca Al-Quran silahkan, tapi lebih baik jangan lewat HP. Jangan lewat HP. Karena biasanya, coba kalau ada lewat HP, kemudian ada WA masuk, meneruskan baca Al-Qurannya atau buka WA-nya? Buka WA. Padahal itu WA grup, bukan untuk dirinya. Capek-capek malah. Ketika baca Al-Quran pada waktu tertentu, matikan HP, matikan TV, bersama fokus kepada Al-Quran. Tidak berinteraksi, tidak bisa berinteraksi dengan Al-Quran kecuali membersihkan hal-hal yang bisa mengganggu kita bersama Al-Quran. Jika kita menunggu waktu kosong untuk membaca Al-Quran, saya jamin panjenengan tidak akan pernah bisa membacanya. Ini redaksi membaca loh. Man qara'al Qur'ana fastazharuhu. Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, tajwidnya baik, dijamin Allah masuk surga. Apalagi mau menghafal. Maka jika kita menunggu waktu kosong untuk membaca Al-Quran, tak jamin
jenengan tidak akan pernah membacanya. Maka paksa, luangkan bersama Al-Quran. Maka bagi yang belum menikah, insya Allah kau akan dicari, jenengan akan dicari. Maka direbutkan. Bagaimana bisa? Simpel saja. Masalah tajwid, masalah idhar, bacaan ikhfa, bacaan iklab, itu aja begitu diopeni kok, diperhatikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ada santrinya. Nah, membaca faman ya'mal, jangan. Begitu perhatian dia kepada orang lain. Bagaimana dengan orang yang nantinya menjadi pendamping hidupnya? Pada orang lain saja diperhatikan seperti itu, bacaan tajwidnya aja diperhatikan seperti itu, bagaimana dengan bacaan cintanya yang ada di dalam hati sang kekasihnya? Pasti akan lebih dijaga. Maka carilah calon pendamping yang bersama dengan Al-Quran. Sesuatu yang tidak nampak saja artinya pahala nanti kan di akhirat. Dia yakin kok, apalagi dengan orang yang ada di sampingnya, pasti akan selalu dijaga dan diberi kepercayaan sepenuhnya. Jadilah dia pasangan surgawi dunia dan ukhrawi. Siapa yang lelah untuk Allah, untuk Al-Quran di dunia ini, maka Allah akan mencukupkan lelahnya di akhirat. Saya ulangi lagi, barang siapa yang lelah untuk Al-Quran, untuk Allah di dunia ini, maka Allah akan mencukupkan lelahnya di akhirat. Mungkin saja capeknya nanti akan dihilangkan, dia akan dipijit dengan bidadari-bidadari. Oh, Masya Allah, dipijiti sejam, bayukun bayar, enak era pakat loh ya. Ayo toh, apalagi dipijitin istri, maaf ini udah gratis lama, Masya Allah. Apalagi dipijitin nanti di surga oleh bidadari-bidadari. Karena apa? Karena kita lelah bersama dengan Allah. Tapi kalau lelah kita karena lillah, Masya Allah, itu yang akan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak mau lelah bersama Al-Quran, bersama Allah di dunia ini untuk taat kepadanya, maka ia akan merasakan lelah di akhirat. Saya ulangi lagi, barang siapa yang tidak mau lelah, saya paham, saya menyadari banyak aktivitas, banyak tugas. Tapi kalau kita tidak mau lelah bersama Al-Quran di dunia ini, maka Allah akan membiarkan kita lelah nanti di akhirat. Maka Allah akan memberikan agar kita merasakan kelelahan di akhirat. Padahal akhirat itu abadi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak bijak apabila saya berlama-lama menyampaikan hal ini. Semoga sesuatu yang sedikit, yang sederhana ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita meminta kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita diistiqomahkan dalam kebaikan, terutama bersama dengan Al-Quran hingga akhir kehidupan kita di dunia ini. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.